Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan pertama di mata kuliah Fisika Bangunan, Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman. Biasa pada pertemuan pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Fisika Bangunan untuk mahasiswa semester 2. Jadi ini adalah identitas mata kuliah Fisika Bangunan yang berada pada kode MK 200909603W010. Bobotnya adalah 2 SKS untuk mahasiswa semester 2. Dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Bangunan ini adalah saya sendiri dan Ibu Nur Asriatul Khalifah SR MSc. Untuk deskripsi mata kuliah Fisika Bangunan adalah 2 SKS yang dikhususkan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa mengimplementasikan bagaimana teori fisika bangunan ke dalam perancangan arsitektur dan terutama perancangan interior ruang dan selubung bangunan yang menekankan kenyamanan ruang dari aspek pencahayaan alami, penghawaan alami, dan akustik lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan kelas yang dirangkaikan dengan materi kelas, metode project based learning, kemudian ada studi kasus atau tugas-tugas dari ibu dosen, praktikum untuk menggunakan alat, dan 2 pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Fisika Bangunan ini adalah yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kerangka pemikiran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun konsep perancangan yang mengintegrasikan hasil kajian aspek kontekstual, aspek fungsional, dan aspek visual. Baik, untuk jadwal perkuliahan ini sudah ditetapkan pada hari Rabu pukul 9.20 sampai jam 11. Kemudian dosennya untuk pertemuan 1 sampai UTS atau pertemuan 8 itu adalah dengan saya. Kemudian pertemuan setelah UTS yaitu pertemuan 9 sampai UAS di pertemuan 16 yaitu dengan Ibu Nur Asriatul. Untuk penilaian dan kriteria penilaian kita menggunakan skema yang terbaru yang ada di Unmul. Jadi nanti akan dinilai kognitif dalam bentuk UTS itu 15%, kemudian UAS 25%, ada unjuk kerja dalam bentuk project based learning 15%, tugas-tugas 15%, kemudian untuk psikomotoriknya akan ada praktikum sebesar 20% dan afektif keaktifan kalian di kelas dalam bertanya dan masuk dalam kelas itu dinilai 10% sehingga totalnya adalah 100%. Jadi perlu diketahui nanti akan ada pembagian nilai ya, nilai dari 2 dosen. Di sini nilai yang dibagi 2 adalah PJBL-nya, kemudian tugas, praktikum, dan afektif. Untuk materi yang akan kalian pelajari pada Fisika Bangunan ini ada akustik ruang dan lingkungan, kemudian berkisar pada bagaimana atau apa saja material peredam suara, bagaimana sistem pengondisian udara dan pencahayaan pada bangunan, kenyamanan termal, dan pemakaian energi dalam bangunan. Untuk materi bacaan atau referensi silahkan melihat pada slide ya, pada tayangan ini ada beberapa referensi yang dosen dan kami gunakan dan ada beberapa buku juga Fisika Bangunan 1, Fisika Bangunan 2 dan seterusnya yang bisa kalian pelajari dan didapatkan di perpustakaan di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman.
Kemudian saya juga menyampaikan ada tata tertib ya untuk kita sepakati untuk mata kuliah fisika bangunan ini. Jadi komunikasi dengan dosen terkait jadwal dan lain-lain sebagainya dilakukan oleh penanggung jawab mata kuliah, PJ mata kuliahnya. Kemudian diwajibkan untuk mengisi presensi secara langsung saat perkuliahan selama tidak ada perubahan aturan dari fakultas atau prodi. Kemudian mengenakan pakaian yang pantas atau bebas rapi, menjaga ketertiban selama kelas berlangsung, menyelesaikan setiap sesi perkuliahan dari awal hingga akhir, serta jika izin atau ada keperluan atau tidak enak badan sakit boleh, tetapi harus dengan surat ya. Jadi ada bukti yang harus dilampirkan ke prodi paling lambat 1 hari setelah waktu kuliah. Oke, sedikit saya menyampaikan pada pertemuan hari ini melalui virtual daring pengantar akustik lingkungan dan akustik ruang ya. Jadi akustik dan arsitektur ya. Ini membahas bagaimana aspek fisika bangunan yang mempengaruhi desain, struktur, dan sistem akustik untuk menciptakan lingkungan dengan pendengaran yang sangat ideal. Akustik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang suara, bagaimana suara itu diproduksi, ya, perambatannya bagaimana, dampaknya seperti apa, serta mempelajari bagaimana suatu ruang merespon suara dan karakteristik dari suara itu sendiri. Jadi kita bisa ketahui bersama bahwa ada 3 karakteristik ya atau elemen-elemen akustik itu. Yang pertama itu adalah sumber bunyi yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Jadi dalam setiap situasi akustik terdapat 3 elemen ini ya, sumber bunyi. Yang kedua ada jejak perambatan ya, itu untuk perambatan bunyi itu sendiri. Yang ketiga adalah penerima, yaitu yang ingin atau tidak ingin mendengar bunyi yang ada. Kemudian aspek fisika bangunan pada desain struktur, seperti yang diketahui bersama bahwa integrasi sistem bangunan dalam rancangan itu whole ya, big itu rancangan bangunan itu yaitu mengatur pembangunan ya, bagaimana sistem strukturnya, bagaimana sistem tata udara, bagaimana sistem pencahayaannya. Masuk di sini adalah sistem akustik ya, sistem elektrikal juga, sistem pemipaan, sistem transportasi. Kalau bangunannya semakin tinggi maka diperlukan sistem transportasi. Sistem transportasi itu bisa berupa tangga ya, lift, elevator dan sebagainya. Kemudian dasar-dasar akustik ini meliputi bunyi ya, bunyi dan pendengaran, bunyi dan bangunan, kemudian bunyi dan air ya, akustik bawah air ya, ada ya akustik bawah air, kemudian bunyi dan musik atau akustik musik. Nah, sebenarnya apa sih bunyi itu? Bunyi atau suara ya adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil perancangan energi. Batas normal bunyi yang dapat didengar manusia itu adalah 20 Hz sampai 20 kHz. Akustik lingkungan yaitu pengendalian bunyi secara arsitektural yang merupakan cabang pengendalian lingkungan pada ruang-ruang arsitektural. Untuk itu kita harus menata suara ya, bagaimana menata suara dalam suatu lingkungan, dalam suatu bangunan ya, dengan tujuan apa? Tujuannya yang pertama menciptakan kondisi yang mendengar secara ideal pada suatu lingkungan, baik dalam ruang tertutup maupun ruang yang terbuka, sehingga penghuni yang ada di dalam ruang-ruang arsitektur itu terlindungi terhadap bising atau getaran berlebihan yang mengganggu penghuninya. Kemudian kita setelah menata suara, kita harus merencanakan akustik tersebut ya, dengan tujuan yang pertama mendapatkan kualitas suara yang baik dalam suatu ruangan sehingga suara dapat diterima secara alami, murni, utuh dan merata. Ya, kemudian juga tujuannya untuk privacy ya. Yang ketiga memperoleh ketenangan dalam ruangan karena dia dapat menyaring suara baik dari dalam maupun dari luar ruangan atau mungkin ruangan yang berdampingan supaya tidak terdengar satu sama lain, maka dibutuhkanlah akustik suara. Baik, mungkin
sampai sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran virtual pada pertemuan 1 Fisika Bangunan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.